Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kawan-kawan para teknisi dimanapun berada, kita lanjutkan menganalisa kerusakan short setelah on pada Samsung S7 Edge. Untuk menganalisa ini tadi, kita sudah cek menggunakan kamera thermal bahwa banyak area yang panas. Artinya ada pasti yang short. Dan panasnya ini terjadi setelah handphone kita on kan. Arus naik 330 sekian. Ya, ini kalau kita cek sekali lagi, kawan-kawan bisa lihat, bisa perhatikan. Ini langsung kita cek, kita on kan. Ini kita short kan, kita konsletkan on off-nya. Kawan-kawan lihat 344 langsung naik ya, tanpa melewati tahap-tahap booting. Langsung short dia. Nah, indikasi seperti ini biasanya disebabkan oleh output dari IC power yang short. Biasanya seperti itu. Tapi alangkah baiknya kita cek dulu satu persatu ya, output dari IC power. Kita gunakan bitmap untuk menganalisanya. Nah, ini sudah saya buka bitmapnya. Kita wajib cari satu persatu komponen yang nanti di sini kita ukur dia short kedua kakinya, komponen pasif. Komponen pasif yang kedua-dua kakinya ground. Jadi satu persatu komponen pasif ini kita cek apakah ada indikasi short di area ini. Baik, ini langsung kita buka. Kita pakai mikroskop ya. Ini power supply-nya kita lepas dulu. Kita akan cari komponen-komponen pasif yang kedua-dua kakinya ground. Enaknya kita menggunakan ini nih, power supply pula, multitester yang simple, yang sekaligus dua pengukuran, buzzer dan pengukuran dioda sekaligus. Ya, seperti ini kita coba kalibrasi dulu. Ini ya. Nah, kita akan cari di area yang tadi kita lihat menggunakan kamera thermal, dia panas. Untuk panasnya tadi di area ini. Di area sini. Nah, ini untuk lebih memudahkan sebenarnya kaleng ini harus kita lepas ya. Kita lepas terlebih dahulu supaya lebih mudah kita untuk mengukurnya. Oke, ini kita lepas saja dulu.
Jadi sekaligus saja kita bongkar saja kaleng di area IC power ini. Jadi kita nggak langsung ke CPU, ya sabar, ini santai saja. Karena keputusannya begitu CPU kita pastikan kakinya ada yang short, maka mau tidak mau minimal satu kita reball, kita cabut dulu CPU-nya. Berat. Jadi yang gampang dulu saja. Oke, sudah ya. Kita pasang di ragum dulu. Nah, baru ini kita cek satu persatu di area IC power. Di area IC power kita cek satu persatu. Kita sisir satu persatu. Ada nggak di area ini yang short? Ini di mata saya belum pas ini mikroskopnya. Nah, di Borneo skematik juga akan kita klik nanti, ya, kita akan klik mana dia yang kedua-dua kakinya ground. Ini posisi agak terbalik, jadi seharusnya begini ya. Nah, harusnya begini. Nah, menyesuaikan bitmap. Ini dia areanya. Kita akan cek satu persatu. Ini kabel merah saya taruh di ground ya kawan-kawan. Saya taruh di ground. Ini saya kalibrasi dulu dengan ground yang lain, bunyi. Nah, ini pelan-pelan kita cari satu persatu. Tadi untuk panas di area ini. Ada nggak yang kedua-dua kakinya ground? Oh, ini enggak ya. Enggak. Geser ke area IC power. Nah, untuk kapasitor yang seperti ini, jalurnya itu di tengah. Nah, ini ketahuan. Dapat satu ini, dua. Seharusnya kiri kanan ini, ya, kiri kanan ini memang ground. Kiri kanan ground, ya, tengahnya yang jalur. Nah, ternyata tengahnya ini bunyi. Mana lagi nih? Ini bunyi juga. Indah. Enggak. Aman ya. Ini aman. Ini aman. Aman. Kita lihat lilitan-lilitan di sini aman. Aman ya. Atas bawah yang besar-besar ini kita cek satu persatu. Aman. Nah, ada satu lilitan juga. Nih. Ini enggak aman. Ini masalah ini. Ini masalah. Ini masalah.
Nah, tinggal kita lacak. Lacak, mana dia nih? Yang ground tadi ini, dua ini, yang tegak ya. Ini ground. Tinggal kita lihat dulu, satu kakinya yang ini. Nah, ternyata betul. Ya, ternyata kalau lihat benarnya ya, kapasitor yang 2 biji ini yang besar, ini seharusnya jalur, tapi realnya dia berubah jadi ground. Apakah karena kapasitor ini jebol? Bisa ya, bisa tidak. Tapi kalau kita lihat ini, ya kita lihat bitmapnya, dia close, tertutup, habis sampai di sini, habis. Jadi kalau kita telusuri, ini udah habis ke ground, ini masih diteruskan. Jadi ini yang memungkinkan untuk menjadi ground, menjadi jebol seperti ini, menjadi short, ya kapasitor ini, dua ini. Kemudian kalau kita lihat nih, ada lilitan. Jadi dia tertutup sampai di sini. Ini kan? Tertutup sampai di sini dulu. Nah, jadi kita cek. Kita cek apakah sampai kapasitor sampai di kaki ini dia ground juga. Dan tadi memang ternyata ground. Nah, jadi siapa tersangkanya nih? Bagaimana cara kita memutus jalur ini supaya nanti begitu salah satu diangkat, yang lainnya kelihatan efeknya. Sampai di sini, ya sampai di sini masih tertutup atau close di sini, di kaki IC power ini. Jadi kita tidak bisa cabut salah satu lilitan misalnya ini langsung selesai, tidak bisa. Jadi mau tidak mau ini kita lihat dulu, karena yang namanya kapasitor ini kan nyebrang ya dari sini, ya dari kaki yang ini. Nah kita lihat, ternyata kaki yang ini close. Jadi kalau IC power ini short, maka dia akan nyebrang ke sini, karena ini lilitan. Ya, begitu pula ini. Nah, jadi ini dua-duanya nampaknya short ini. Ya. Nah, karena beda kakinya ini ya. Beda kakinya. Nih, kalau lihat di sini. Nah, kaki yang satunya ini kemana? Ke sini, ke IC power. Jadi, yang kiri ke IC power, yang kanan juga ke IC power dua-duanya. Nah, untuk mengisolir, ya lebih mudah, kita cabut aja salah satu ini. Kita cabut IC yang bukan IC, lilitan ini, untuk memastikan begitu kita cabut, seandainya kaki yang ini dia tetap ground, berarti bisa dipastikan yang bermasalah adalah IC power. Nah, jadi ini harus kita angkat ini kapasitor yang tidur ini ya, satu ini. Nah ini. Oke, jadi tidak usah berlama-lama, kita lihat saja. Saya harus hilangkan dulu ini. Nah, ini saya hilangkan dulu aja. Jadi langsung kita eksekusi. Mana? Angkat lilitan yang ini. Untuk mencari tahu apakah setelah diangkat, shotnya akan hilang. Kita menggunakan blower Shugon 2020D. Supaya lebih aman kita kasih flag ya. Panas yang saya gunakan 350 derajat. Supaya nanti panas tidak mengarah ke IC, posisi blower harus kita posisikan di atas. Nah, seperti ini. Jadi tempiasnya dia bukan ke IC, tapi keluar. Atau ke samping begini juga bisa. Nyamping begini. Jadi jangan dari bawah ya. Ini harus kita angkat lilitan ini. Yang harus kita waspadai sebenarnya, di bagian bawah dari kapasitor ini, ya kalau kita lihat sebaliknya,
Sebelum saya angkat, kita lihat dulu di sebalik dari PCB ini, ya, di sebaliknya ini ada dua IC ini. Ada CPU tumpuk RAM sama UFS-nya, IC eMMC-nya, bukan eMMC, UFS dia ya. Jadi di sebaliknya ini. Nah, ini agak rawan sebenarnya kalau kita menggunakan blower. Saya lebih cenderung untuk mengerjakan ini sebenarnya kita menggunakan solder aja dulu. Nah, kita masih eksekusi, ataupun betul-betul hati-hati nih, hati-hati supaya apa? Supaya blowernya tidak langsung mengarah ke bagian bawah. Tetap dia mengarah, tetapi tidak begitu kuat panasnya begitu. Nah, ini jadi saya sampingkan saja mengangkat ini, dan dibantu solder enaknya ini. Ya, dibantu solder. Jadi supaya lebih cepat nanti ini lepas ini. Nah, ini arahnya seperti ini. Nah, jadi jauh lebih cepat. Nah, di sini keputusannya. Di sini nanti akan terlihat siapa nih yang masalah. Kalau kita, oh, tidak kelihatan tadi, Masya Allah. Sorry. Ya, kawan-kawan tidak ngelihat. Tidak ada yang ngingatin saya ini. Oke, ini udah saya angkat tadi, tidak kelihatan tapi mohon dimaafi. Maklum, live sendiri, record sendiri ini, lupa. Nah, ini kita ukur, kalibrasi dulu. Ini bunyi ya. Nah, bismillah. Ini bunyi. Oke, ini bunyi masih. Berarti arah ini juga short. Yang ini masih short. Seharusnya dua-duanya tidak boleh bunyi. Nah, ini udah nggak bunyi. Ini sudah tidak bunyi. Ya, berarti jalur ini ke IC power aman. Aman. Ini yang nggak aman. Ya, ini yang nggak aman. Kita lihat. Ternyata ini AQ25 ini, lilitan ini ya. Kita angkat, dia hilang. Jadi ini tidak short, kaki yang ini tidak short. Tapi kaki ini masih short. Nah, kaki ini ternyata terhubung ke sini, ke IC, dan ke lilitan ini. Dan lilitan ini satu kakinya dari IC power juga. Nah, jadi mau tidak mau, ya, untuk memastikan apakah jalur ini yang short, yang ke IC power, atau bukan, atau yang ke lainnya ini. Gitu. Jadi ini mau tidak mau harus kita angkat. Ya, kita angkat. Sama dengan cara seperti tadi, menggunakan blower plus menggunakan solder. Ini supaya jauh lebih cepat. Udah gerak. Geser. Oke. Pas. Nah, tarang. Ini kita lihat. Kalau seandainya kaki yang tadi ini masih short, ini biar kawan-kawan bisa lihat pengukurannya ya. Saya tampilkan alat ukur langsung juga di sini. Oke. Ya, di samping di sini enggak apa-apa ya. Yang penting nampak multitesternya. Ini kita lihat. Ini saya kalibrasi terlebih dahulu. Oke. Aduh, ya. Ternyata nggak hilang shortnya. Tidak hilang. Ini masih short.
Nah, ini kan yang masuk ke IC power. Berarti memang IC powernya tidak short. Nah, tidak apa-apa, ini aman ini. Berarti yang short jalur ini. Ini berikutnya kemana ini? Kita lihat. Ya. Jadi yang kaki yang bawah ini sudah tidak short. Dua-duanya yang masuk ke IC power ini tidak short. Berarti tersangkanya bukan di IC power, tapi tersangkanya di jalur berikutnya ini. Berarti ini ada kemungkinan 2 biji ini. Ya, ada 2 kemungkinan, 2 biji. Salah satunya tentu. Salah satunya. Yang mana lihat tadi yang bunyi? Kedua-dua kakinya yang ini. Nah, ini bunyi. Berarti salah satunya bisa jadi yang short. Kalau kita lihat di bitmap dia sudah close, artinya tidak ada nyambung ke tempat lain nanti ini. Nah, jadi tersangkanya hanya salah satunya ini. Salah satunya. Kita lihat. Ini masih berada di bawah, persis di bawah CPU. Nah, kalau ternyata kita angkat dia masih short, waduh. Nah, ini memang buat mudah supaya tidak terpengaruh, kita jangan menggunakan blower kalau bisa, karena memang di bawahnya ini adalah IC. Ini kita lilitannya kita amankan dulu ini. Oke, lilitannya aman. Kita angkat. Nih. Jadi kita pakai solder aja coba. Supaya cepat ini lebih enak, lebih cepat, tambahin timah untuk angkat ini. Jadi dia berlumuran timah dulu, enggak apa-apa. Ini salah satu dulu kita angkat, nanti kita ukur. Karena saya menghindarkan terlalu panas ke sebalik PCB ini. Cari amannya saja dulu. Keras ya. Apa titik-titik itu? Ini saya sudah menggunakan solder dengan panas 400. Jadi biar lebih cepat. Memang idealnya dia menggunakan blower. Cuman tadi pertimbangan di sebaliknya ini ada CPU. Saya dorong juga masih keras. Atau panasnya boleh kita coba naikin ya. 450 biar cepet. Oke, terlepas. Dengan panas 450 dia lebih cepat. Nah, ini sebelum kita lanjut kita ukur saja dulu. Kita ukur. Bismillah, kalau memang ini hilang berarti fix kerusakannya dari kapasitor yang bocor. Oh, aman. Salah.
Saya sudah senang aman. Ini ternyata mati nih. Masya Allah. Ya, terlihat. Ini, mudah-mudahan aman. Waduh, ternyata masih short. Ya, ini masih short. Tinggal satu lini lagi nih. Ya. Nah, jadi bisa kita pastikan si kapasitor ini nggak masalah yang tadi. Boleh kita pasang ulang langsung. Nih. Nah, untuk amannya nanti aja deh. Amannya nanti aja deh. Nah, ini kita angkat yang satunya. Ini ada yang jengat ini, ada yang ngacet. Tapi dulu. Jadi saya menghindarkan menggunakan blower. Agak-agak susah memang. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak kepanasan si CPU-nya. Seperti nempel dulu. Aduh, susah ya. Susah, padahal ini udah mikroskop loh. Ini nanti aja, ini kita urusin yang ini dulu. Biar tidak buang waktu. Ditambah timah supaya panasnya menyalur. Ya, terkirim ke kaki lebih lebih cepat. Ditambahin timah seperti ini. Oke, sudah terangkat. Taruh dulu. Wah, 2 kali kena timah lagi, panas. Nah, biar gini dulu lah, yang penting nempel ya.
Yang penting ini kita ukur. Nah, ini penentuan ini. Apakah kakinya masih ground atau tidak. Bismillah. Kalau ini ground, berarti mau tidak mau kita harus, berarti groundnya dari board, dari PCB. Ini kalibrasi, bismillah. Ternyata masih ground, kawan-kawan. Ya, ground. Padahal groundnya itu tadi muternya ke sini. Ya, ini ke sini, kemudian ke atas sini, lalu ke sini, lalu masuk ke IC. Nah, tapi ini tidak langsung ke IC. Oh iya, ada langsung ke IC dia ini ya. Kaki ini ternyata langsung ada yang langsung ke IC. Nah, jadi mau tidak mau nanti ini harus ya, yang kita isolir apa? Ya IC powernya. IC powernya ini. Oke. Nah, jadi dari situ kan kita bisa ketahui. Jadi memang kalau kita lihat tuh, nah ini jadi ground, ini ground, ini ground. Dan ternyata memang kaki yang ini nyambung ke sini. Ya, nyambung ke situ. Kita lihat. Nah, ini masih ground. Ini saya cek masih ground. Ini. Nah, sedangkan kaki ini tadi masuk ke IC power. Seperti itu. Oke, kita kembalikan dulu aja. Tangan saya hari ini 2 kali kena timah panas. 2 kali kena timah panas. Ini kita kembalikan dulu. Kita tambahi timah biar dia nyalur panasnya. Nanti baru kita bersihkan. Udah ya, keras ya. Terus satu lagi. Nah, ini juga sebenarnya lebih aman baru kita pasang nanti setelah kita eksekusi IC power. Jadi berikutnya ini mau tidak mau kita mengeksekusi IC power. Nah, ini agak ada tantangannya. Tantangannya gimana? Karena tadi kita ketahui bersama kalau di bawah IC power itu CPU. Tapi dari sini kita sudah tahu bahwa ternyata setelah diukur ini tidak ada masalah di kapasitornya. Kapasitornya nggak jebol. Jadi harus betul-betul terpisah, jangan sampai ada timah yang nempel ke jalur lain. Oke, ini masih ada sedikit. Nah, ini ada bagian pojok ini, khawatir nanti malah ngeground ya. Ini harus dibersihkan.
Untuk narik timahnya kita bisa menggunakan wig. Mata solder saya bersihkan dulu biar lebih enak. Ini kita rapikan tadi si resistor ya, ini juga kita rapikan. Ikut dia. Kalau blower mah ini gampang banget ya, jangan tanya ya kalau blower. Oh, kakinya itu udah hilang satu. Jadi udah jelas susah nempelnya. Kita balik aja. Oh alah, soldernya mati. Soldernya turun panasnya, makanya nggak lengket. Ini kita kasih timah tambahan sedikit. Kalau mau cari tahu kapasitor itu penting banget apa enggak, maksud saya resistornya penting banget apa tidak, dia yang ini ya, yang kedua di bawah, berarti
Ini tadi IC-nya di sebelah kanan, terus dia di bawah ini. Oh, yang nomor 2 berarti yang ini ya. Jadi satu dia nyambung ke kapasitor ini, dia lilitan ini. Jadi sebenarnya ini disambungkan saja ya, tanpa perlu dipasang, disambungkan bisa. Jadi yang tadi copot itu kita bersihkan terlebih dahulu biar enak melihatnya. Jadi biar kelihatan ada ndak komponen-komponen yang kakinya nyatu gitu ya. Oke, jadi mau tidak mau memang kita harus ngangkat IC power. Padahal, aduh, saya tuh berat hati sebenarnya untuk ngangkat yang seperti ini. Berat hati. Kenapa? Panasnya pasti tembus ke belakang, pasti tembus ke bawah sini. Dan di bawah ini ada komponen. Jadi harus kita atur sedemikian rupa panasnya, atau dari trik yang memang biasa dan sering saya gunakan ya, di bagian bawah ini, di bagian bawah nantinya. Nah, ini kalau kita lihat di sebalik ini kan ya, IC power, di sebaliknya adalah IC UFS. Ya, IC UFS. Jadi ya mau tidak mau cepet-cepetan ini. Dan biar lebih aman, tambahi tisu. Jadi kita menggunakan tisu ya, tisu seperti ini. Kita kasih air. Kita kasih air. Nanti waktu dipanaskan ya, tisunya ditaruh di bawah atau di IC-nya. Jadi ini udah kita basahi seperti ini. Nah, ini harus di snap ya, sanap kalau bahasa sambasnya itu disanap. Nah, jadi tisu ini untuk meredam panas supaya nanti titik didih timah di bagian bawah ini tidak terjadi. Nah, seperti ini. Nah, baru kita eksekusi di sebaliknya begini. Seharusnya begini. Ya, baru kita angkat IC powernya. Ini kita pengen memastikan ini belum terpasang baik. Nah, ini harus kita ganjil supaya nanti ini si apa namanya, tisu ini nempel ke IC sehingga panasnya sedikit berkurang. Nah, ini bisa kita ganjel pakai apa ya? Pakai kaleng, terus kalengnya kita bengkokkan supaya dia kayak nekan gitu kan ya. Nah, ini. Nah, ini udah agak tertekan tapi nggak nekan-nekan banget. Barulah kita eksekusi si IC power ini. Oke, langsung gas. Kita pengen cari tahu nih. Bahkan lilitan ini pun kita kembalikan. Mana tadi lilitannya dia? Sekaligus aja mengembalikan lilitannya ini ya. Ada dua ini. Nah, ada dua. Karena kita juga akan manasin di area ini ya. Pakai balikinnya pakai blower aja enggak apa-apa. Nah, ini. Kita pakai yang mana ini? Jepitannya. Yang nomor 2. Oke, sudah. Langsung kita eksekusi. Masih dengan panas standar
350 angin 40. Sekaligus kita balikin kapasitor lilitan. Mana dia melayangnya? Banyak banget timahnya. Kalau pengen cepat, ya ini timahnya kita tarik dulu. Kita beresin dulu timahnya ya. Jadi parah-parahnya ini nanti karena misal kepanasan lalu di jalur CPU ataupun UFS-nya meleleh, maka mau tidak mau ini kita reball semua. Ini udah, kita lanjut langsung ke IC powernya. Saran saya sebelum kawan-kawan eksekusi seperti IC apapun ya, itu harus dicek dulu titiknya, dipastikan. Ini saya senggol-senggol komponen di sampingnya ini untuk memastikan bahwa timah di bawah kaki IC ini juga sudah mateng.
Jangan dipaksa untuk diangkat, jadi ini harus goyang dulu. Kenapa dia lebih lebih lambat? Karena di bagian bawah ini kan basah ya. Kalau kita pengen lebih cepat, harus congkel. Nah, congkel masalahnya apa? Kita satu siap-siap mengorbankan IC. Ini komponen yang lainnya juga enggak goyang, belum goyang. Oke, sudah goyang. Tinggal kita angkat. Set. Oke. Nah, di sini jawabannya nanti. Kalau memang shotnya hilang, maka bisa dipastikan IC bermasalah. Kita pastikan tidak ada kaki yang nyatu dulu. Ya. Oke, sekarang kita lihat hasil pengukurannya. Apakah shot hilang atau tidak. Kalau memang ternyata hilang, berarti wajib fix ganti IC. Oke, kita lihat nih. Oh, apakah ada kaki yang nyatu di sini? Kita bersihkan dulu. Ini malah lebih parah ya. Malah lebih parah. Ini masih ground. Nah, seharusnya jawabannya di sini nanti. Enggak lebih parah, sama dengan semula ini. Ya, sama dengan semula karena jalurnya ini nyambung semua. Ini kita bersihkan terlebih dahulu kaki-kaki IC-nya. Saya tarik dulu manual aja. Ini kita bersihkan total sekaligus.
panggilan multitester, keluar titiknya ya. Dia mau, aku mau mati gitu. Ini betul-betul harus pelan-pelan, lembut-lembut supaya tidak nyatu jalurnya. Sudah, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang nyatu ya. Nah, baru ini kita lebih leluasa. Dan kalau pengen lebih pasti lagi, cabut aja yang tadi itu, tersangka-tersangkanya. Jadi semua tersangka kita cabut. Kalau ternyata dia masih short, berarti shortnya dari dalam PCB. Wassalam. Oke, ini sudah kita ukur kembali. Oke, kita ukur kembali. Ini masih ground. Ini jadi ground juga, tetap sama seperti semula. Ini ground. Oke. Jadi ini ceritanya kerja 2 kali ya. Angkatin aja deh. Ya, kita angkatin aja. Mumpung masih seperti ini, mumpung nempel hitungannya. Saya butuh air sedikit untuk basahin bagian bawah ini. Apa gitu, wadah kecil gitu. Pakai rantang enggak apa-apa. Nah, saya butuh basahin tisunya ini loh. Ini ala siapa ini? Enggak ada yang ngajarin gini ya. Apa pakai sendok mungkin enak. Coba deh. Di sendok kan banyak tuh. Banyak sendok kan. Jadi saya harus basahi tisu di bawahnya ini. Udah nih basah. Oke, kita isolir lagi. Kita putusin lagi. Ya, terutama untuk kapasitor ini ya. Kapasitor ini harus saya lepas. Memang kerja 2 kali. Seharusnya tadi sekaligus saja ya. Gara-gara takut jadi malah kerja 2 kali. Jadi yang paling berbahaya istilahnya, paling memungkinkan untuk short tentu dari kapasitor ini.
Nah, pengen cepat ya bantu pakai solder. Tempat soldernya itu nggak enak nih. Kenapa dia lebih lambat? Karena kita kasih air di bagian bawah. Ini kalau 2 orang aja ini enak nih sebenarnya. Ya, satu megang solder. Ini lama banget ini ceritanya ini. Bahaya sebenarnya. Ini tetap ini kan masuk ke sini nih. Nah, ini juga coba kita biar kawan-kawan nanti bisa menyesuaikan dengan diagram ya, dengan bitmap. Ini kalau kita lihat
Oh, anu, apa, kamera kamera alat, sorry, bukan kamera alat. Ini apa namanya? Laptop mati. Ini saya angkat aja dua lilitan ini biar kawan-kawan bisa melihat. Soket apa? PCB apa? Handphone apa? Sebentar, aku lagi garap S7-nya ini. Nah, di sini baru kita bisa pembuktian setelah kita cabut semuanya. Ya, apakah masih ada jalur yang short? Ini kalibrasi. Oke. Hilang. Ternyata ini masih. Dan kalau kita lihat di Borneo, ya, kaki yang sebelah kiri ini, ya, kaki yang sebelah kiri ini masuk ke IC. Masuk ke IC. Ini saya posisikan sama dengan bitmap ya, supaya mudah kita ngukurnya. Nah, kawan-kawan lihat. Ini sebenarnya saya butuh satu orang yang ini nge-switch kamera ini, megang mouse ini loh. Megang mouse. Jadi switch antara dua tampilan ini, yuk. Bantu yuk. Nah. Nih. Ini masuk ke IC. Kalau kita lihat di bitmap, yes. Nah, ini ternyata masuk ke kaki nomor 3 dari keempat ya. 4 dari kiri, 1 2 3 4 terus ke atas. Oke, ke atas. Bentar. Berapa? 4 dari kiri. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2 3 ini. Nah, ternyata kaki ini ground. Ya, ternyata kaki ini ground. Jadi shortnya itu bukan dari IC, tetapi dari jalur di dalamnya. Nah, kalau kita zoom ini close-nya di sini. Ya. Balik lagi kemana dia nih? Set ke sini. Ya, jadi dari kaki lilitan ini masuk ke IC, dari IC masuk ke lilitan lagi kan gitu. Nah, yang short tuh yang ini. Walaupun IC-nya sudah kita angkat, ya,
Walaupun IC-nya sudah kita angkat, ternyata dia masih short. Ya, ini ya. Artinya apa? Artinya ini tidak bisa kita lanjut. Karena yang short adalah PCB-nya. Nih kita ulangi, saya lihatkan ke kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nih. Nah, ternyata di sini short. Jadi mau kita apa-apain lagi aja udah tidak bisa. Kenapa? Kakinya ini short. Nah, coba deh kita lihat adakah indikasi, misalnya zoom lebih dekat. Nah, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 di sini dia. Nah, tidak ada garis-garis yang lain ya. Tapi memang ini ada bagian yang pecah. Di sini bagian bawah. Nah, mungkin dia terbakar gitu kali ya. Oke, tidak bisa kita lanjut eksekusi. Karena yang short adalah jalur di PCB-nya. Jadi percuma IC kita ganti, kapasitor dan lain sebagainya kita kerjakan. Tapi karena yang short adalah PCB, maka wassalam. Nah, dan ini kita kembalikan semula nanti ini komponen-komponen ini. Nah, sebenarnya tadi jauh lebih mudah kalau langsung kita angkat ini, angkat semua tersangkanya deh. Angkat tersangkanya itu udah paling mudah itu seharusnya. Tapi karena memang ya begitu dalam pengerjaan, kadang ada salah ambil langkah dan sebagainya, sehingga nah, ini jadikan pelajaran saja. Oke, kawan-kawan, demikian yang bisa saya sampaikan ya, untuk analisa kerusakan short setelah on pada handphone Samsung S7 Edge. Saya kiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.